Halo semuanya, pernah dengar nggak istilah berpikir komputasional? Kedengarannya mungkin ribet ya, tapi hari ini kita akan bedah bareng-bareng. Ternyata ini adalah cara berpikir super yang bisa kita semua pakai loh, bukan cuma buat programmer, tapi untuk menaklukkan tantangan sehari-hari. Kita semua pernah ngerasain ini kan? Kayak buntu, bingung, mau mulai dari mana pas ngadepin masalah yang kelihatannya gede dan berantakan banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep dasarnya, terus kita selami 4 pilarnya. Habis itu kita lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata, sampai akhirnya Anda sadar, ini bisa jadi kekuatan super baru Anda. Yuk kita mulai. Bagian pertama, cara berpikir yang baru. Ini bukan soal jadi mesin ya, tapi soal gimana kita bisa punya pendekatan yang lebih logis dan sistematis buat mecahin masalah. Jadi, apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Gampangnya gini, ini adalah cara kita ngambil masalah yang ruwet, terus kita potong-potong jadi bagian yang lebih kecil dan gampang diurus. Intinya, biar proses nyelesain masalah jadi jauh lebih efisien dan efektif. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Penjelasan 4 pilar. Anggap aja ini kayak 4 perkakas utama di dalam kotak peralatan mental kita yang bisa kita pakai buat ngebongkar masalah apapun. Pilar pertama namanya dekomposisi. Ini tuh seni memecah belah masalah. Tujuannya simpel, mengubah satu tugas raksasa yang bikin pusing jadi serangkaian tugas-tugas kecil yang rasanya, gampang ini mah. Contohnya, resep kue. Anda kan nggak cuma mikir bikin kue, tapi Anda pecah jadi langkah-langkah kecil. Siapin bahan, campur adonan, panggang. Nah, setiap langkah kecil itu bikin tugas besarnya jadi terasa jauh lebih gampang. Itu dia dekomposisi. Lanjut ke pilar kedua, pengenalan pola. Setelah masalahnya kita pecah-pecah, kita mulai cari-cari, ada kesamaan atau tren nggak ya di antara potongan-potongan masalah itu? Ini bantu kita kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Nah, pola ini bisa muncul dari macam-macam info. Ada yang namanya data kuantitatif, ini yang berhubungan sama angka, kayak jarak atau waktu. Terus ada juga data kualitatif yang ngejelasin karakteristik, misalnya kondisi cuaca atau jenis jalan. Pola bisa kita temuin di dua-duanya. Contoh paling gampang di kehidupan kita, Anda lihat keluar jendela, mendung, dan langsung kepikiran, wah jalanan pasti macet nih. Itu dia, Anda baru saja melakukan pengenalan pola berdasarkan pengalaman. Pilar ketiga adalah abstraksi. Ini bisa dibilang seni menyederhanakan. Intinya, gimana caranya kita fokus ke informasi yang paling penting aja dan buang semua detail yang gak relevan atau cuma bikin pusing. Contoh terbaiknya, peta KRL atau MRT. Peta itu kan nggak nunjukin nama jalan, gedung, atau taman di atasnya. Kenapa? Karena nggak penting. Yang penting cuma stasiun dan jalurnya, supaya kita bisa sampai ke tujuan. Itulah kekuatan abstraksi. Dan pilar terakhir kita, algoritma. Setelah masalahnya kita pecah, polanya kita temukan, dan detailnya kita saring, sekarang waktunya bikin rencana aksi. Nah, algoritma itu ya rencana aksi tadi, serangkaian instruksi yang jelas, urut, buat nyelesain masalah. Jangan takut sama istilah algoritma ya. Rutinitas pagi Anda, bangun, mandi, sarapan, itu algoritma. Resep kue yang tadi kita bahas juga algoritma. Pokoknya, ini cuma rencana langkah demi langkah yang jelas. Oke, teorinya udah cukup nih. Sekarang, gimana kalau kita lihat langsung keempat pilar ini bekerja bareng dalam sebuah contoh nyata? Tantangan waktu tempuh. Ini dia, algoritma buat ngitung waktu tempuh. Coba perhatiin, keempat pilar kita ada di sini semua. Kita lakukan dekomposisi dengan mecah masalahnya jadi jarak, kecepatan, dan hambatan. Kita pakai pengenalan pola, kayak, jam pulang kerja pasti macet. Kita lakukan abstraksi dengan nggak peduliin detail kayak warna mobil. Dan hasilnya, ya ini, sebuah algoritma atau rencana yang runut. Algoritma yang barusan kita susun itu bisa loh diterjemahin jadi instruksi buat komputer. Nah, visualisasi kayak gini pakai kode balok itu cara kita ngasih tahu mesin buat ngejalanin rencana kita. Tiap balok ini mewakili satu langkah dari algoritma waktu tempuh yang tadi. Oke, dari masalah logis soal perjalanan, sekarang kita coba lompat ke bidang yang kelihatannya beda banget, dunia kreatif. Ya, bagian keempat, membuat konten digital yang cerdas. Nah, ini dia poin kuncinya. Ternyata berpikir komputasional itu bukan cuma buat ngitung-ngitung. Ini kerangka kerja yang ampuh banget buat komunikasi. Bikin konten yang bagus itu bukan cuma soal kreativitas, tapi juga soal strategi yang terstruktur. Coba lihat daftar elemen strategi konten ini.
Ini contoh sempurna berpikir komputasional di dunia kreatif loh. Kita melakukan dekomposisi, mecah tujuan besar jadi tugas-tugas kecil, siapa audiensnya, apa pesan intinya. Terus kita cari pola, konten visual kayak gimana sih yang biasanya mereka suka? Lalu abstraksi bantu kita fokus ke pesan utama, buang yang nggak perlu. Dan semua ini akhirnya dirangkai jadi sebuah algoritma, atau bisa kita bilang, rencana konten yang matang. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir, kekuatan super pemecah masalah Anda. Yuk kita rangkum, kenapa cara berpikir ini penting banget buat kita semua. Nah, ini yang paling penting buat diingat. Ini bukan soal jadi robot. Ini justru soal memberdayakan pikiran manusia kita dengan struktur dan logika. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi masalah rumit, lebih inovatif, dan akhirnya nyelesain masalah yang benar-benar penting. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Dengan mengelola informasi dan tantangan secara lebih terstruktur, kita membuka jalan buat solusi-solusi yang lebih cerdas dan efektif. Ini beneran jadi keahlian dasar untuk zaman sekarang. Jadi setelah kita bahas semua ini, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Dengan perkakas baru di pikiran Anda ini, kira-kira masalah besar apa nih yang sekarang rasanya jadi sedikit lebih mungkin untuk Anda taklukkan?